We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies, melodies. Di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Daha bersama dua putrinya yang cantik jelita. Putrinya yang bernama Dewi Galuh Candrakirana adalah seorang perempuan yang ramah dan cantik. Dia akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati. Putriku, kemarilah. Ada apa ya Anda? Ada yang ayah ingin katakan kepada kalian berdua. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kutapai akan datang kemari. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan kalian? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayahnya bahwa salah satu putri ayah akan dinikahkan dengan Raden Inu. Apa yang akan dinikahkan dengan Raden Inu di antara kami? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Kirana dengan Raden Inu. Terima kasih Ayahanda, aku sangat bahagia. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil. Benarkah putriku? Kalau begitu berarti ayah tidak salah memilih kamu untuk menjadi istri Raden Inu. Ayo kita persiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Raden Inu. Aku tidak setuju mengenai pernikahan ini. Kenapa Kirana yang dipilih dan bukan aku yang lebih cantik dari dia? Ini tidak adil. Hanya aku satu-satunya yang menjadi istri Raden Inu. Hanya aku, bukan Kirana. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aha, aku punya ide. Galuh Ajung yang bernama sebuah rencana buruk untuk Kirana. Segera pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apa ada orang di sini? Oh, ada apa gadis cantik? Aku butuh bantuanmu, tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Kirana dengan Raden Inu dibatalkan. Oh, ya, aku mengerti maksudmu. Lalu kamu ingin aku melakukan apa buat Kirana? Mengutuknya, kutukan apa yang kamu inginkan berupa racun, mematikan atau mengutuknya terkena ternus? Semuanya aku serahkan padamu. Yang jelas aku ingin Kirana menderita. Aku akan mengutuk Canda Kirana sehingga dia tidak dapat menikah dengan Raden Inul. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai upah awal untukmu. Nanti kalau kutukanmu berhasil, aku akan memberikanmu lebih banyak lagi. Tentu saja, sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Akan kutunggu kabar darimu penyihir. Selamat tinggal. Meminta bantuan pada penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana dan ingin bertemu Raja Daha. Ayahanda di mana? Ada yang aku ingin bicarakan tentang Kirana. Ada apa putriku? Ini tentang Candra Kirana, Ayah. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini menjalani hubungan dekat dengan salah satu pengawal kita, Ayah. Ini aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana untuk pengawal itu di kamarnya. Apa? Dasar gadis nakal, anak gak tahu diri. Sudah mau menikah, malah bercinta sama pengawas sendiri. Ayah sabar ya, Ayah. Kirana, Ada apa ya, Handa? ada apa kamu bilang? Baca ini. Oh, ini fitnah. Aku tidak pernah melakukannya. Tolong Ayah, percayalah padaku. Cukup, keluar kamu dari istana ini. Keluar kamu dengan pengawal brengsek itu. Keluar! Candra Kirana merasa sangat sedih dan dia pun meninggalkan istana.
Dia pergi ke pantai dan di sana dia bertemu si penyihir. Gimana kabarmu hari ini, Chandra Kirana? Kelihatannya kamu sangat sedih. Siapa kamu? Kenapa kamu sangat buruk rupa? Diam, aku kesini untuk mengutukmu menjadi keong. Saudara macam mana saudaramu itu hingga dia ingin mengutukmu? Kamu tahu dia tidak setuju dengan pernikahanmu itu. Apa? Kamu aja mau mengutukku? Ayolah, dasar penampilan. Terima ini. Kamu hanya ingin menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi apabila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan terdampar begitu saja di pantai desa Dadapan. Suatu hari, ada seorang perempuan sedang mencari ikan di pantai. Dia menemukan keong mas itu dan membawanya pulang. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Nah, membuatkan makanan-makanan lezat untuk si Mbok Rondo. Makanan itu ditatanya rapi di atas meja. Mumpung belum pulang, saya mau menyiapkan makanan terlebih dahulu. Dia kembali menyediakan makanan untuk Mbok Rondo. Tapi dia tidak tahu kalau hari ini Mbok Rondo akan pulang lebih cepat dari biasanya. Siapa di situ? Hah? Aku Chandra Kirana. Apa? Chandra Kirana yang benar. Ya, aku Chandra Kirana, putri Daha. Kalau begitu, kenapa kamu ada di sini? Aku adalah keong mas yang kemarin kamu dibawa. Apa? Kamu adalah keong mas itu? Bagaimana bisa? Aku dikutuk, Mbok, oleh seorang penyihir. Kutukan itu atas keinginan saudaraku sendiri yang cemburu padaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu apapun dia lakukan. Cemburu memang membingungkan, juga dapat membantu orang menderita ya. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini. Oh, terima kasih, Mbok. Sementara pada saat itu di kerajaan Kahuripan, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya, dan dia mencoba mencari kebenarannya untuk membela Chandra Kirana. Melakukan semua ini pasti ada orang yang memfitnahnya. Saya harus mencari tahu siapa orang itu. Kasihan sekali pengawal yang ikut difitnah oleh Galuh Ajeng itu. Dia harus rela diusir dari istana karena dituduh bercinta dengan Chandra Kirana. Apa kamu bilang? Benarkah yang kamu bilang itu? Anda siapa ya ikut campur urusan saya? Aku Raden Inu yang kamu maksud. Jadi semua ini ulah Galuh Ajeng. Aduh, dia sudah dengar semuanya. Kamu ikut aku sekarang. Raden Inu yang telah memperoleh kebenaran cerita segera datang ke istana Daha. Maaf Tuan, sebenarnya apa yang terjadi pada Chandra Kirana? Kenapa engkau mengusirnya? Saya yakin kamu tidak akan percaya dengan berita ini. Dia sudah mengkhianatimu. Tidak Tuanku. Chandra Kirana telah difitnah oleh Galuh Ajeng. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Kamu tahu dari mana? Oke, saya akan membawa buktinya, Tuan. Ini, Tuan, ini. Ini, Tuanku, ini. Ini penyihir yang telah dibayar oleh Galuh Ajeng untuk memfitnah Chandra Kirana. Ayo coba kamu ngaku kepada Tuan. Ya benar itu semua, Tuanku. Galuh Ajeng. Ya, ada apa ya, Handa? Kok sampai teriak-teriak gitu? Loh, kamu? Kenapa kaget? Sekarang ayah sudah tahu semuanya. Kamu telah memfitnah saudaramu sendiri. Sekarang kamu pergi dari istanaku. Pergi, kecuali kamu boleh tinggal di istanaku. Ya benar, Tuanku. Iya, tapi tinggal di penjara istanaku selamanya. Maafkan aku, Ayahanda. Aku ngaku salah. Jangan usir aku. Lenyaplah dari sini. Jangan pernah tunjukkan mukamu di wilayah kerajaan ini. Raden Inu, tolong bawa mereka berdua keluar dari sini.
Baik, Tuan. Ayo ikut aku. Setelah itu, Raden Inu mengembara mencari Chandra Kirana hingga akhirnya dia tiba di suatu desa dan dia menemukan Wah, sebuah di sana pondok. ada rumah warga. Mungkin aku bisa menumpang di sana untuk minta izin istirahat dan minta minum. Permisi. Permisi. Ya, tunggu sebentar. Loh, kamu Chandra Kirana? Loh, Raden Inu kok ada di sini? Itu tidak penting. Yang jelas saya gembira telah menemukanmu. Saya telah berhari-hari mencarimu. Kebenaran udah terungkap. Ayo pulang. Ayahanda telah menunggumu di rumah. Dia ingin sekali melihatmu. Siapa Kirana? Oh, Mbok, kenalkan, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan saat itu. Dia mengajak Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan Mbok Rondo. Apa Kirana, kamu pulanglah, pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja, Mbok ikut kami ke istana dan hidup bersama kita bila kita menikah. Ayo ikut pergi ke istana sekarang. Mereka bertiga kembali ke istana kerajaan Daha. Tidak lama kemudian, Raden Inu dan Chandra Kirana menikah dan hidup bahagia untuk selamanya.